Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Ya, ini pertanda dari milestone podcast saya, podcast ke-51. Kita all the way OTW ke 100. Wah. Oke, hari ini dapat kabar yang menyenangkan dari salah satu member remoteworker.id, yaitu dia bilang, sebentar saya bacain aja ya. Oke, beli mas yang namanya belum saya disclose. Nanti mungkin akan saya minta ngadain acara Let's Talk setiap hari Sabtu. Lagi interview. Jadi gini, kalau suatu job di Upwork itu kan ada banyak ya. Kemudian kalian meng-apply job dengan teknik yang kami susun. Kalau klien menjawab, itu kamu sudah menang. Sudah 90% diterima jobnya. Mungkin bukan 90% lagi, tapi 99%. Tinggal 1% aja, yaitu kamu ya. Dia sekadar memastikan aja ini. Sekadar pengen tahu, sudah yakin dengan cover lettermu? Cover letter itu adalah surat kerjaan yang kamu masukkan ke job tersebut sehingga dia menilai kamu lewat cover letter itu this is okay gitu. Kemudian dia menanya. Nah, dia pertanyaannya sudah 99% diterima. Dari semua cover letter yang masuk setiap kali job di Upwork saya berhasil nembus itu, kemungkinan yang nggak jalan dari ratusan job itu cuma 1 atau 2. Jadi saya bisa confident mengatakan begitu kamu dijawab oleh klien sudah 99% menang. Oke, beliau mengatakan bahwasanya baru dapat job yang di UK di London, yang saat ini itu sedang lockdown. Pemerintahannya, kotanya lockdown. Yang harus kita pikirkan adalah kenapa sih saat dia lockdown malah job itu tetap ada, tetap bahkan bisa nembus kerjaan remote. Nah, ini suatu hal yang menarik dari pekerjaan remote. Saya selalu katakan pekerjaan remote itu akan berhenti jika listrik mati dan internet ngadat. Kalau internet ngadat sih masih jalan lah ya. Cuman rada-rada stres saja, sebel. Tapi kalau katakanlah dua-duanya itu mati, listrik mati dan internet mati, nah saat itu pekerjaan remote berhenti total. Bagaimanapun kerennya pekerjaan remote, kalau nggak ada listrik, nggak ada internet, mati. Nah, di kondisi corona ini teman-teman pada kelimpungan, teman-teman yang kerjaan-kerjaan yang fisikal pada kelimpungan, contoh teman-teman yang ojol ya, paling kerasa banget pasti, atau teman-teman yang buka toko di jalan, toko di desa sekalipun, kecuali sembako ya, saya yakin sembako tetap dicari karena itu memang bahan pokok. Tapi kalau sekedar makanan-makanan kayak variasi dari KFC yang ala Indonesia, ala Jogja, Mr. Burger dan sebagainya, kemungkinan akan kosong karena orang-orang menghindari keramaian. Kalau sembako pasti dicari. Nah, jadi kerjaan remote itu dalam hal ini keep going strong. Bahkan di kota yang lockdown, kerjaan remote tips keep going strong. Pertanyaannya adalah kok bisa? Nah, bahkan justru ini ngebuat kerjaan remote semakin booming. Seperti sekarang saya setiap ngeliat buka Detik, Tempo, kumparan dan sebagainya, kata-kata tips untuk working from home, wah, banyak banget. Seneng saya ngeliatnya. Karena itu sudah dari bertahun-tahun lalu sudah berusaha saya promote agar diterima. Nah, sekarang diterima, alhamdulillah. Nah, kerjaan remote itu katakanlah London di lockdown, perusahaannya yang biasanya nge-hire programmer on-site terpaksa meng-hire programmernya remote. Secara natural dia akan pergi ke Upwork, karena Upwork itu situs marketplace untuk kerjaan freelance atau kerjaan long term yang terbesar di dunia. Itu gabungan dari Odesk dan Elance. Jadi terbesarnya adalah di Upwork. Nah, begitu dia tahu Upwork dan dia menyadari rate-nya programmer, mereka akan senang banget. Kenapa? Karena kerjaan remote di luar negeri itu USD-nya adalah dalam per hour-nya mereka lebih dari $100 per jam.
$100 per jam. Saya pernah hitung kalau itu dirupiahkan sekitar 400 juta per bulan. Bayangkan orang yang dulu misalnya orang UK yang nggak tahu tentang, yang nggak pernah mempertimbangkan opsi remote work karena mikir kalau programmer itu harus ketemuan, kemudian tiba-tiba di lockdown dan dia terpaksa jadi programmer remote dan ngelihat di Upwork, ternyata nih orang-orang Asia dikasih gaji $15, $20 seneng banget ya. Padahal ini sih gaji tukang kebersihan di kantor saya nih. Kok bisa ya? Nah, mereka baru begitu mereka nyadari itu, mereka kan seneng banget. Dan memang gaji itu adalah gaji UMR. Padahal $15 kalau dengan dolar sekarang sudah sampai 16.000, coba saya hitung dikit. Dengan dolar yang 16.000, $15 misalnya, paling sederhana aja dikali 260, 2.500 dikali 16.000 ya, ini gede banget nih, mungkin 27. Malah 38 juta. Biasanya ini 32-an, sekarang udah 38 juta, hampir 40. Kita kan seneng banget kan kerjaan seperti ini, kerjaan yang biasanya kita digaji di Jogja misalnya, dengan skill yang sama, digaji di Jogja maksimal 3 juta atau 4 juta. Tiba-tiba begitu kita nembus remote work, digajinya hampir 40 juta. Rasanya ini nggak mungkin. Rasanya seperti orang MLM yang nawarin kapal pesiar dalam sebulan. Iya kan? Tapi ini terjadi karena masalah currency aja, bukan masalah yang lain-lain. Kamu hidup di dunia yang membutuhkan living cost dalam IDR, sehingga gajimu ya udah 5 juta aja udah cukup gitu kan. Orang-orang sini gajinya CEO sini gaji kamu dalam 5 juta di Jogja udah gede. Jangan minta lebih. Kalau kamu minta lebih aku cari programmer lain, ya kan? Nah, kemudian begitu kamu nyadari ada Upwork dan kamu berhasil nembus ikut bimbingan saya, kemudian kamu nyadari ternyata dengan skill yang sama aja aku bisa nembus gaji yang nggak kebayang sebelumnya. Berapa itu? Hampir 40 juta. Apa yang salah? Yang salah adalah currency kita. Currency kita itu adalah currency dalam IDR yang rate-nya sekarang sedang lemah-lemahnya, yaitu berarti dolar sedang kuat-kuatnya, berarti program remote sedang senang-senangnya. Bukan berarti kami oportunis, tapi ya mungkin kami tetap berharap tentunya corona ini segera berlalu sehingga teman-teman yang bekerja fisik bisa menikmati hidupnya lagi, dan kita juga bisa mengadakan meet up offline, kopdar, ke resto kan asik tuh ya. Juga bagi yang muslim, saya pribadi sudah kangen pengen ke masjid, pengajian Gus Baha misalnya. Kalau sekarang ini rasanya sedih, nggak bisa kemana-mana. Sholatnya di rumah, ya senang sih sholat di rumah dengan anak istri, ada nuansa tersendiri, tapi tetap saja untuk hal-hal yang seperti berjamaah Jumatan, 5 waktu, pengajian, itu rasanya hilang semua, sedih banget rasanya. Oke teman-teman, jadi kalau kamu sekarang masih mikir-mikir aja tentang remote work, please jangan mikir, take action. Pantau Facebook kami di Remote Enthusiast Indonesia. Ini sedang saya request rubah nama, masih belum berhasil, jadi ya namanya masih ribet gitu. Atau di situs remoteworker.id. Di situ kalian bisa melihat kurikulum dan bisa melihat skill yang kami tawarkan, Python, JavaScript, Java, dan lain sebagainya sedang kami tambahkan sesuai demand. Jadi yang kami buat di sana adalah kurikulum yang sesuai demand. Jadi bukan kurikulum yang asal-asalan kedengaran keren. Saya bilang kedengaran keren ya, contoh seperti ini, membuat aplikasi PWA. Itu kedengarannya keren banget karena hype. Tapi ada jobnya apa enggak? Enggak ada artinya kalau enggak ada jobnya. Oke, contoh terakhir saya tunjukkan, saya sedang ada di situs upwork.com. Saya sedang nge-refresh aja upwork.com, maka job terakhirnya adalah job dalam hitungan 6 menit yang lalu. 6 menit yang lalu, bukan 6 hari yang lalu, bukan 6 jam yang lalu, tapi 6 menit yang lalu. Artinya apa? Enggak habis-habis. Banyak sih teman bilang, tapi kan kalau kerjaan remote itu tetap butuh customer visit kan? Yes, tapi selama Google, Amazon, Microsoft masih berjalan, berarti layer bisnis mereka masih kuat banget. Sekali lagi, remote work itu akan berani total begitu listrik dan internet dikuasai oleh Skynet. Dan dalam timeline yang baru itu nggak terjadi karena John Connor sudah berhasil
jadi orang yang baik.